Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiri Pravanda, kelas 64 6B01 dengan NIM 64230621. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana atau mengerjakan tugas UTS analisis sekuritas dan portofolio. Yang pertama di sini saya sudah membuat jawabannya terlebih dahulu dan tabel-tabelnya, lalu saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama di sini tugas yang pertama yaitu mahasiswa diminta menghitung return realisasi masing-masing saham. Caranya yaitu dari saham A, yaitu pada T1 nilai segini. Caranya T1 dikurang dengan T0 atau 1050 dikurang 1000 dan tutup kurung dibagi dengan 1000. Hasilnya maka didapatkan dengan hasil 0,050 dan begitupun juga di bawahnya yaitu 1100 dikurang dengan 1050 dibagi 1050 dan didapatkan hasil 0,048. Dan di sini juga kita melakukan hal yang sama, angka 1050 dikurang 1100 lalu dibagi 1100 dan dihasilkan seperti ini. Begitupun juga untuk return saham B dilakukan dengan cara yang sama. Oke, selanjutnya nomor 2 yaitu kita menghitung return rata-ratanya pada saham A dan B. Yang ini adalah dimana kita mendapatkan hasil ini, yaitu ini kita pindahkan dulu ke sini. Lalu ini adalah hasil dari kita jumlahkan, yaitu atau sum dari kita sorot hasil nomor 18 sampai 20 mendapatkan hasil segini ya teman-teman. Lalu di sini kita hitung untuk return rata-ratanya, yaitu hasil ini dibagi 3. 3 itu adalah dari saham kita, ada 3 saham, T1, T2, dan T3. Maka didapatkan hasil seperti ini. Dan yang ini yaitu hitungan hasil dari kita sum dari return saham B. Lalu kita sorot dan dapatkan hasil seperti ini. Sama ini juga caranya kita bagi 3. Didapatkan hasil seperti ini. Lalu selanjutnya itu return relatif saham A, yaitu caranya 1 ditambahkan angka 0,05 teman-teman, maka didapatkan hasil seperti ini. Begitupun juga cara seperti di bawah-bawahnya. Dan yaitu untuk selanjutnya yang ini kita kalikan, maka dapatkan hasil 1,08. Yang ini kita 1 bagi 3, maka dapatkan hasil 0,33. Untuk menghitung hasil ini, yaitu 1,08 dipangkatkan 0,333, maka hasilnya yaitu 1,026. Lalu di sini kita desimalkan. Lalu yang return relatif B, saham B juga sama ya teman-teman, caranya seperti ini. Selanjutnya yaitu nomor 3, menghitung risiko standar defisiasi pada saham A. Di sini saya akan menjelaskan saham A-nya saja karena saham B-nya juga caranya sama. Yaitu ini returnnya kita taruh di sini dan probabilitas di sini yaitu berapapun hasilnya bebas, yang penting kita mendapatkan hasilnya 1. Di sini saya pakai 0,333. Begitupun juga ke bawahnya. Di sini caranya kalian bisa lihat di sini teman-teman rumusnya yaitu return dikali dengan probabilitas. Ini dikali ini maka hasilnya seperti ini. Lalu cara bawahnya juga sama. Dan kemudian ini kalian kalau sudah mendapatkan hasilnya tinggal kalian zoom lalu sorot. Hasilnya seperti ini. Dan yang ini caranya yaitu ini. Return dikurang dengan ini ya teman-teman, hasilnya seperti ini. 0,3335. Begitupun juga ke bawahnya. Tapi di sini kita tidak usah jumlahkan, kita biarkan saja. Selanjutnya yaitu return dikurang ini lalu dipangkatkan 2. Return ini dipangkatkan 2, hasil ini dipangkatkan 2, maka dapatkan hasil seperti ini. Lalu kita sama juga lakukan bawahnya, mendapatkan hasil semuanya seperti ini. Lalu selanjutnya ini hasil ini dipangkatkan 2, lalu dikali probabilitas, maka dapatkan hasil seperti ini ya teman-teman. Lalu bisa kita tarik, kita jumlahkan di sini, yaitu di sum hasilnya 0,00755. Lalu di sini kita untuk menghitung deviasi standarnya yaitu hasil ini kita pangkatkan 0,5 ya. 0,5 itu berdasarkan dari rumusnya dan didapatkan hasil seperti ini. Dan untuk covariance-nya yaitu hasil ini kita kurangi hasil jumlah dari yang ini nih, yang kotaknya merah, dibagi maka dihasilkan seperti ini. Dan 2,75 itu adalah hasil dari desimal angka ini. Begitupun juga untuk menghitung untuk saham B, caranya sama ya teman-teman. Selanjutnya nomor 4 yaitu return dan resiko portofolio. Di sini saya sudah buatkan yaitu 2,75 dan 3,5 2,75 dan 3,53 itu kita pindahkan ya teman-teman, hasil dari ininya nih. Efisiensi standar yang A dan B. Lalu kita hitung return relatif saham A dan B, saham A dan saham B. Di sini ada hasil 2,6%. Hasilnya itu dari ini teman-teman. Yang tadi kita sudah hitung, bisa dilihat ya 2,6 dan 3,2. Itu pun juga. Selanjutnya return portofolio, di sini bobot sahamnya seperti yang kita lihat yaitu ada di soal 50%. Cara penghitungannya adalah jangan sampai salah ya teman-teman. Di sini bisa dilihat
C51 yaitu saham A bobot 50% dikalikan 2,6. Lalu tutup kurung ditambah 50% yang saham B dikalikan 3,2. Maka dapatkan hasil 2,9%. Ini untuk yang pertama. Lalu yang kedua juga sama, yaitu bobot saham A 50% dikali 2,75%. Lalu ditambah 50% pada saham B dikalikan 3,5%. Maka dapatkan hasil 3,14. Selanjutnya nomor 5, Sharpe ratio dan Trainer ratio. Selanjutnya yang nomor 5, Sharpe ratio dan Trainer ratio, yaitu di sini ada RF sama dengan 4%, di mana di sini sudah tertulis di soal ya teman-teman, 4% atau didesimalkan 0,04. Beta saham A 1,2 dan saham B 0,8. Dan sini ringkasan data dari hasil yang sudah kita hitung, teman-teman bisa dilihat. Return saham A-nya yaitu hasilnya 0,0265, saham B-nya 0,0331 atau didesimalkan 2,65%, 3,31%. Dan risk pada saham A dan B di sini bisa dilihat 0,0274, didesimalkan 2,74%, dan yang B 0,0353 atau didesimalkan 3,53%. Sini betanya kita bisa lihat ya teman-teman, saham A 1,2, saham B 0,8 atau kita desimalkan 102% dan 80%. Sini risk free-nya bisa dilihat, yaitu di sini nih 4% atau 0,04, dan return sahamnya 0,10 atau 0,1 didesimalkan 10%. Lalu kinerja portofolionya bisa dilihat, indeks Sharpe saham A di sini hasilnya, caranya yaitu C61. Kita return saham A dikurang risk free-nya yaitu 0,4, lalu dibagi risk saham A, maka didapatkan hasil segini ya teman-teman, lalu didesimalkan dapatkan hasil 0,49. Begitupun juga cara yang saham B, yaitu return saham B dikurangi risk free-nya, tutup kurung, lalu dibagi risk saham B, maka didapatkan hasilnya segini. Begitupun juga saham trainer, yaitu return saham A dikurangi risk free, lalu dibagi 1,2, hasilnya segini. Dan saham B juga return saham B dikurangi risk free lalu dibagi beta saham B, dan segini hasilnya teman-teman. Dan inilah tugas pertama, cara menghitungnya. Selanjutnya untuk tugas 2, yaitu di sini kita menghitung 3 saham A, B, dan C. Di sini ada T-nya pada T0, 1, 2, 3, 4. Di sini diminta menghitung return dan resiko masing-masing saham. Caranya sama ya teman-teman, seperti video sebelumnya yang sudah saya hitung. Return rata-rata, standar deviasi, yang A sampai B. Untuk kita mencari nilai ininya ya teman-teman, yang paling penting yaitu nilai hasilnya, standar deviasi standarnya, ini, dan ini. Sama ya, ini juga return rata-ratanya kita mencari ini. Untuk kita menghitung yaitu korelasi dan kovarian antar saham, di mana kovarian A, B, dan korelasi A dan B caranya di sini saya sudah menghitung terlebih dahulu, yaitu kovarian. Di sini kita bisa lihat rumusnya dengan kovarian, selalu di sini kita sorot antar return saham A dan saham B. Seperti ini ya hasilnya, lalu kita enter, maka didapatkan hasilnya seperti ini. Begitu juga cara seperti untuk A dan C dan B dan C. Dan korelasinya, caranya sama dengan kita pencet korelasi, lalu di sini kita sorot. Kita sorot angka yang ini, saham B dan saham A, lalu kita enter, dan didapatkan hasilnya seperti ini. Kalian hanya perlu lihat A dan C, B dan C. Seperti ini, kalau untuk A kita sorot A dan B dan B. Begitupun kalau C untuk A berarti C dan A. Seperti itu. Selanjutnya yaitu untuk menghitung kombinasi portofolio. Di sini kita pindahkan dulu hasil dari return relatif saham A sampai C, di mana hasilnya yaitu di sini seperti yang saya bilang. Ini ya teman-teman, kita pindahkan. Dan risiko juga kita ambil dari sini. Kita pindahkan. Untuk apa? Untuk menghitung tahap selanjutnya. Saham A, B, C ini, yang ini, angka ini, yaitu sudah ada di soal. Bisa kita lihat. Ya. Untuk memudahkan kita menghitung. Sini untuk menghitung returnnya, yaitu kita sudah dapat 3,10%. Artinya caranya yaitu caranya adalah, kita bisa lihat saham A 40% dikali relatif saham A, lalu tutup kurung ditambah 40% dikali 2,99%, dan ditambah lagi tutup kurung, jangan lupa, yaitu 20% dikali 2,41%, dan didapatkan hasilnya seperti ini. Itu pun juga untuk yang bawah-bawahnya. Dan selanjutnya yaitu risk. Ini kalian sama dengan terus SQRT, yaitu kalian bisa lihat di sini kita harus pelan-pelan, kalau bisa kalian nyontek aja karena saya juga sambil membaca. Yaitu caranya saham A dipangkat 2 lalu dikalikan resiko saham A dan dipangkatkan 2, ditambah yang B 30%, dipangkat 2 dikalikan resiko saham B, lalu dipangkatkan 2 dan ditambah saham 30% ini, saham C, dipangkatkan 2 lalu dikalikan 2,45. Begitupun juga sampai ini dalam buka kurung 2 dikali 75, yaitu 40% dikali
C75 yaitu 30% dikali saham B 30%. Dan didapatkan hasilnya seperti ini. Agak lumayan susah, tapi kalian harus hitungnya hati-hati teman-teman, jangan sampai salah. Lanjut. Di sini untuk menggambar efisien frontiernya, di sini saya sudah buatkan, tapi saya akan buatkan di sampingnya untuk caranya. Di sini kita pindahkan dulu portofolio 1, 2, dan 3 dan risknya. Pertama, kita buka insert, kita chart, scatter, lalu sudah dapat, dan kita select data, kita add series name-nya yaitu kita sorot. Yang X-nya kita pindahkan dulu. Yang X-nya yaitu ini. Lalu yang Y-nya return. Kita hapus lalu ini. Oke. Nah, sama ya teman-teman hasilnya. Sini tinggal kita ubah saja judulnya seperti ini, efisien, frontier risk, dan return. Ini titiknya sama, lalu tinggal kita ubah warnanya seperti itu. Yang ini kita hitung mulai perhitungan pada beta portofolio 1, 2, dan 3. Caranya yaitu bobot 40% dikali 1,2 dan begitu pun juga tutup kurung ditambah 40% dikali 0,8. Begitupun juga yang 20% dikali 1,0 ini dan dapatkan hasilnya 1. Begitupun juga untuk menghitung beta portofolio 2. Itu di sini kita kali 30% dikalikan yang A beta A, lalu ditambah yang C kita kalikan 0,8. Lalu kita kalikan juga yang ini, dapatkan hasil seperti ini. Begitupun juga cara berikutnya. Risk ini, risk free, ini sudah ada di soal juga, atau return marketnya juga sudah ada di soal. Jadi di sini kita tinggal hitung. Di sini kita hitung yang pertama Sharpe ratio, yaitu caranya portofolio 1. Di sini return portofolionya, jangan lupa teman-teman kita pindahkan tadi hasilnya yang ini return dan risk ini kita pindahkan ke tabel yang ada di bawah. Nah, caranya ini kita pindahkan, risk free-nya juga kita pindahkan, risk juga kita pindahkan, namun kita ubah angkanya menjadi desimal. Dan indeks Sharpe-nya yaitu pada portofolio 1 caranya yaitu return portofolio dikurang risk free lalu dibagi risiko portofolio, maka dapatkan hasil seperti ini dan kita desimalkan atau kita persenkan. Itu juga hasilnya untuk menghitung yang bawah sama. Lalu di sini kita untuk menghitung trainer ratio yaitu return portofolionya sama ya teman-teman, sama-sama, tapi bedanya di sini kita pakai beta. Jangan lupa beta portofolio 1 yaitu 1. Lalu caranya adalah 0,031 dikurang 0,040 tutup kurung lalu dibagi 1, maka didapatkan hasilnya minus 0,0090 dan di sini kita persenkan dan kita desimalkan. Begitupun juga cara yang di bawahnya ya teman-teman sama. Dan di sini Jensen Alpha itu caranya return portofolionya 1, pada portofolio 1 itu 3 yang tadi, jangan lupa kita pindahkan dan return marketnya di sini 0,10. Di sini return marketnya 0,10 dan betanya 1 pada portofolio 1. Dan cara menghitung Jensen Alpha adalah di sini ini ya. Caranya adalah 3,10 dikurang buka kurung dikurang ini 0,04 dikurang 0,10 tutup kurung lalu dibagi 1. Maka didapatkan hasilnya minus 0,290 dan di sini kita persenkan. Begitupun juga untuk menghitung portofolio 2 dan 3. Nah, di sini kita bisa bikin summary Excel-nya atau keterangannya pada return rata-rata saham A yaitu 3,56 dan B 2,99% dan saham C 2,41 dan risikonya yaitu 3,62%, saham B-nya 3,55% dan saham C-nya 2,45%. Dan di sini portofolio 1, 2, 3 di sini ada return 3,10, 2,99, 2,87 dan risikonya adalah 1,58, 1,30, 1,37. Betanya 1,02, 1 dan 0,94. Dan Sharpe ratio-nya yaitu minus 57, minus 78 dan minus 83. Dari hasil hitungan tadi kita bisa lihat di sini ya, jangan lupa teman-teman nih kita pindahkan trainer rasionya minus 0,90 minus 1,04% minus 1,08% dan Jensen Alpha-nya di situ di sini ada minus 2,90% minus 6,89% dan minus 7,43%. Kesimpulannya yaitu keputusan manajerial investasi berdasarkan hasil evaluasi portofolio menggunakan metode Sharpe ratio, trainer ratio dan Jensen Alpha, seluruh portofolio masih menunjukkan nilai negatif karena portofolio lebih rendah dibandingkan tingkat bebas risiko. Namun dibandingkan portofolio lainnya, portofolio 1 memiliki return yang paling tinggi dan kinerja yang relatif baik. Oleh karena itu, portofolio 1 dapat dipertimbangkan sebagai alternatif investasi yang paling opsional pada kondisi data tersebut. Dan di sini bisa kita tulis kesimpulannya, portofolio optimal portofolio 1, return tertinggi 3,10% dan resiko terendahnya portofolio 2 dengan returnnya yaitu 1,30%. Cukup sekian penjelasan atau tugas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.